Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGF TV. Oke guys, hari ini aku akan memberikan info yang sangat-sangat penting buat TKI ataupun warga-warga Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya yang tidak mempunyai dokumen guys. Dan sebelum aku memberikan info, banyak yang komen, aku sekarang di mana? Aku membuat konten di mana aku sekarang di Indonesia balik cuti, dan selepas raya nanti aku akan kembali ke Malaysia, bekerja di Malaysia lagi. Dan kalau ada yang mencari saya di Seremban guys, jadi jangan takut, karena di sini aku hanya membuat konten, membuat satu statement yang membela, yang mengedukasi, biar kalian tidak salah paham dengan warga asing. Aku tidak membela Pati. Sekali lagi aku tegaskan, Pati dimanapun, di negara manapun itu adalah salah, karena Pati tidak mempunyai dokumen, tidak mempunyai permit kerja. Dan oke, Pati memang salah, tapi jangan salahkan 100% Pati. Salahkan juga majikan, toke yang mau mempekerjakan mereka. Bila Pati ini tidak diberikan pekerjaan, otomatis Pati tidak akan bertahan di Malaysia dan bisa bekerja di Malaysia. Otomatis mereka akan balik ke negara asal. Nggak kira lah dari Indonesia, dari Bangladesh, Myanmar, Pakistan, dari negara manapun, kalau tidak diberikan pekerjaan, mereka tidak akan bekerja dan mereka akan balik ke negara asal. Dan untuk infonya, sebelum aku kasih info, selamat datang yang baru bergabung, dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih, karena dukungan kalian, support dari kalian, channel ini tidak akan sampai sekarang. Thank you guys. Oke, operasi pihak imigrasi Malaysia terus berlaku dan terus dijalankan untuk memburu Pati yang masih degil, Pati yang masih membandel, tidak mau balik dan tidak mau menyerah diri kepada pihak-pihak imigrasi. Jadi kemarin tanggal 22 ada satu operasi di Meru, Kelang. Banyak sekali Pati yang kena tangkap, dan kita lihat dulu videonya. Oke guys, jadi seperti inilah kondisi saat operasi ataupun ras. Biasanya ini di bangunan. Jadi buat teman-teman yang kosongan mungkin pernah mengalami, jujur kalau aku tidak pernah mengalami, tapi aku pernah melihat di tempatku kerja dulu di bangunan sebelum masuk ke tempat kerja yang sekarang di laut, karena aku sekarang di laut. Dan aku yakin bukan semua Pati yang berada di tapak binaan atau kontraksi ini, aku rasa semua bukan Pati, ada yang punya permit dan ada juga yang kosongan. Dan yang pelik, yang heran, seperti inilah yang seperti aku katakan tadi. Bila Pati ini tidak diberikan kerja ataupun tidak boleh masuk kerja di tempat-tempat seperti ini, aku yakin Pati tidak akan bertahan lama di Malaysia guys. Dan video ini adalah yang kemarin tanggal 22 ada ras juga di Meru guys, di Kelang, Selangor. Jadi banyak sekali Pati ataupun orang kosongan yang kena tangkap. Kalau kita lihat dari video ini banyak warga Bangladesh guys. Jadi biasanya kalau ada ras ini tak kira lah yang paspor, permit ataupun yang kosong, biasanya akan dikumpulkan dulu, dicek dulu satu persatu. Bila ada yang permit, permit pun akan dicek dulu sama ada asli ataupun palsu, karena tidak sedikit juga ada permit yang palsu, ejen-ejen yang tidak bertanggung jawab, mengambil keuntungan. Pihak-pihak yang seperti inilah memang sangat-sangat geram guys, karena para pekerja dari warga asing ini membayar uang, betul-betul membayar uang beribu-ribu, tapi permitnya palsu. Dan bila ada operasi seperti ini pasti akan kena guys. Jadi yang palsu juga akan kena, yang kosongan akan dibawa. Hanya yang permitnya asli ataupun permit yang memenuhi syarat, seperti kalau kerja di kedai harus permit kedai, kerja di bangunan harus permit bangunan. Dan masalah di daerah pun berpengaruh guys. Kalau permit di KL ataupun Selangor, harus kerja di Selangor, tidak boleh bekerja di Johor, tidak boleh kerja di Penang. Jadi harus mengikuti permit kerja masing-masing guys. Dan untuk buat teman-teman TKI, hati-hati guys. Memang sangat-sangat panas Malaysia untuk saat ini, sangat-sangat rawan, banyak operasi. Dan bila kalian masih degil, aku
Jadi untuk kesalahan-kesalahan apa yang biasanya pihak immigration akan bawa kalian masuk lockup ataupun masuk penjara, seperti ya kalau yang kosongan pasti otomatis akan dibawa guys. Tapi kalau kalian punya permit kalian bangunan ataupun construction tapi kerja kilang, kerja gede, otomatis kalian akan dibawa juga karena itu tidak diperbolehkan guys. Seperti yang aku katakan tadi, bila permit kalian di daerah KL, tidak boleh bekerja di daerah Johor, Seremban, Pineng dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan kan, itu menyalahi undang-undang guys. Jadi hati-hati dengan permit kalian, walaupun permit kalian punya permit, tapi hati-hati jangan sampai terbujuk rayuan kawan-kawan di sana gajinya mahal, gajinya lancar. Jangan ikut kata mereka. Kalian harus betul-betul mengikuti permit kerja masing-masing biar kalian tidak melanggar undang-undang yang ada di Malaysia guys. Seperti inilah, memang banyak sekali pati yang kena tangkap untuk di Meru Kelang, dan kebanyakan mereka kerja di pasar borong, kedai-kedai, runcit, semua akan dicek. Bahkan sekarang di rumah-rumah flat, perumahan, pihak immigration akan mengecek semua. Mungkin dengan adanya aduan dari warga tempatan, jadi pihak immigration akan melakukan operasi untuk mengecek para warga asing yang ada di Malaysia ini guys. Seperti kemarin ada kasus di airport, immigration juga sudah kena ketangkap karena tahu sendirilah setting counter. Jadi di counter tersebut ada settingan antara pihak berwenang dengan toke ataupun agent agar bisa memasukkan pati ataupun permit melancong ke Malaysia, dan visa melancong tersebut tidak disambung dan mereka bekerja, dan itu pun sudah banyak kena tangkap pihak immigration. Jadi banyak sekali penyebab kenapa pati masih banyak di Malaysia guys. Oke, semoga video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian biar paham, tidak gagal paham. Oke, akhir kalam, jumpa lagi di video berikutnya. Aku akan selalu memberikan konten-konten yang positif, memberikan info yang positif, memberikan satu edukasi. Aku tidak mengompor-ngompori, aku tidak memanas-manasi, aku hanya mengedukasi dan memberikan penjelasan. Kalau ada yang salah aku akan bantah, tapi kalau itu benar aku akan sokong guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tetot.